Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Dwi Daritayanto dengan NIM 19220020 dari Prodi Informatika Universitas Srispati Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan salah satu dari modul materi mata kuliah Desain Analisis Algoritma, yaitu algoritma backtracking. Ya, selanjutnya, apa itu backtracking? Yang pertama, backtracking atau bahasa Indonesianya algoritma runut balik adalah algoritma yang berbasis pada DFS atau Depth First Search untuk mencari solusi persoalan secara lebih efisien. Backtracking sendiri merupakan perbaikan dari algoritma brute force. Secara sistematis mencari solusi persoalan di antara semua kemungkinan solusi yang ada. Dengan metode backtracking, kita tidak perlu memeriksa semua kemungkinan solusi yang ada, hanya pencarian yang mengarah ke solusi saja yang selalu dipertimbangkan. Jadi, tidak semua masalah dapat diselesaikan dengan backtracking, tetapi backtracking ditempatkan untuk mencari solusi yang lebih spesifik. Akibatnya, algoritma backtracking sendiri dapat menghemat waktu untuk pencarian solusi. Dan yang keempat adalah backtracking merupakan bentuk tipikal dari algoritma rekursif. Apa itu rekursif? Rekursif sendiri merupakan proses pengulangan suatu hal yang mencakup kesamaan diri. Penggunaan yang paling umum dari rekursif sendiri terdapat dalam kajian ilmu matematika dan ilmu komputer. Pada pemrograman, fungsi rekursif yaitu fungsi yang memanggil diri sendiri atau dapat juga looping, berulang, sampai kondisinya bernilai false. Itu akan menjadi akhir rekursifnya, maka itu adalah backtracking. Yang selanjutnya, proses backtracking dapat diaplikasikan hanya pada beberapa permasalahan yang mengikuti konsep solusi kandidat parsial dan juga sebuah tes yang cukup relatif cepat untuk menemukan kemungkinan-kemungkinan apakah solusi tersebut valid atau tidak. Maka dari itu, saya menambahkan catatan, walaupun backtracking adalah perbaikan dari brute force, backtracking tidak bisa menyelesaikan semua permasalahan yang dapat diselesaikan dengan brute force. Selanjutnya, penerapan backtracking. Yang pertama ada keputusan masalah digunakan untuk mencari solusi yang layak dari masalah tersebut. Yang kedua, masalah optimasi digunakan untuk mencari solusi terbaik yang dapat diterapkan. Yang ketiga, masalah pencacahan digunakan untuk menemukan himpunan dari semua solusi masalah yang layak. Manfaat backtracking sendiri yaitu merupakan alat yang penting untuk dapat menyelesaikan permasalahan pemenuhan terbatas seperti teka-teki silang, aritmatika verbal, sudoku, dan berbagai macam puzzle sejenisnya. Algoritma ini juga dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan komputasional seperti memecahkan kata sandi atau password pada suatu program, membuat sistem kerja atau mekanisme kerja dari suatu video game, ataupun sistem dasar dari suatu simulasi komputer terhadap permasalahan di dunia nyata. Nah, yang selanjutnya yaitu simulasi backtracking. Algoritma backtracking secara sederhana dapat dilakukan dengan persoalan n-queen. Nah, pada persoalan n-queen sendiri, kita dihadapkan pada posisi di mana kita memiliki 4 pion ratu dan kita harus meletakkan keempat ratu tersebut pada papan catur di sini. Tetapi masing-masing ratu tidak boleh menempati baris, kolom, dan diagonal yang sama satu dengan yang lainnya. Nah, untuk mempraktekannya kita langsung lanjut saja. Nah, pada persoalan n-queen berikut kita akan menggunakan persoalan 4-queen. Di sini kita diberikan papan catur ukuran 4x4. Nah, permasalahan 4-queen di sini kita harus menempatkan 4 buah ratu, tetapi kita tidak boleh menemukan bahwa ratu itu berada di kolom yang sama, baris yang sama,
dan diagonal yang sama. Nah, pertama untuk pion ratu yang pertama sebagai root kita letakkan pada kolom A baris 1. Nah, karena tidak ada ratu yang lain berada pada kolom baris dan diagonal yang sama, maka kita bisa lanjut untuk menaruh ratu kedua. Pertama kita letakkan ratu kedua pada kolom A baris 2. Di sini kita menemukan bahwa ratu kedua memiliki kolom yang sama dengan ratu pertama, maka kondisi saat ini tidak memenuhi. Lalu kita pindah pada kolom B baris 2. Nah, pada kolom B baris 2 di sini ratu kedua juga tidak memenuhi karena ratu kedua dengan ratu pertama memiliki diagonal yang sama. Lalu kita pindah ke kolom C baris 2. Nah, di sini ratu kedua tidak menemukan bahwa ratu pertama dan ratu kedua tidak bertemu, yaitu dalam artian tidak berada di kolom yang sama, baris yang sama, dan juga diagonal yang sama. Setelah itu kita pindah ke ratu ketiga. Yang pertama kita letakkan ratu ketiga pada kolom A baris ketiga. Nah, di sini kita menemukan bahwa ratu ketiga memiliki baris yang sama dengan ratu pertama, maka kita pindah ke kolom B baris ketiga. Nah, di sini kita juga menemukan non-promising, yaitu kita menemukan bahwa ratu ketiga memiliki diagonal yang sama dengan ratu kedua. Lalu kita pindahkan lagi ke kolom C baris 3. Di sini kita juga menemukan bahwa ratu ketiga memiliki kolom yang sama dengan ratu kedua. Lalu kita pindah ke kolom D baris kedua. Kita juga menemukan bahwa ratu kedua memiliki diagonal yang sama dengan ratu ketiga. Jika kita tidak menemukan penyelesaian dalam menempatkan ratu ketiga, maka kita harus naik ke ratu kedua kembali. Nah, di sini kita belum menempatkan ratu kedua pada kolom D baris kedua. Jika sudah tidak ada jalan lagi, kita pindah ke ratu ketiga. Ratu ketiga kita letakkan pada kolom A baris ketiga, maka ratu ketiga akan memiliki baris yang sama dengan ratu pertama. Kita pindahkan ke kolom B baris ketiga. Nah, di sini kita menemukan bahwa ketiga ratu ini tidak berada pada baris, kolom, dan diagonal yang sama. Setelah itu kita bisa pindah ke ratu keempat. Pertama kita letakkan ratu keempat pada kolom A baris keempat. Kita menemukan bahwa ratu keempat memiliki baris yang sama dengan ratu pertama dan memiliki diagonal yang sama dengan ratu ketiga. Lalu kita pindahkan kembali ke kolom B baris keempat. Maka kita menemukan bahwa ratu keempat memiliki baris yang sama, kolom yang sama dengan ratu ketiga. Lalu kita pindahkan kembali. Kita juga menemukan kembali bahwa ratu keempat memiliki diagonal yang sama dengan ratu ketiga. Lalu kita pindahkan kembali di kolom D baris keempat. Kita menemukan bahwa ratu keempat memiliki kolom yang sama dengan ratu kedua. Maka kita harus kembali ke ratu ketiga. Kita pindahkan ratu ketiga ke kolom C baris ketiga. Kita menemukan bahwa ratu ketiga memiliki
diagonal yang sama dengan ratu kedua. Lalu kita pindahkan kembali bahwa ratu ketiga memiliki kolom yang sama dengan ratu kedua, maka kita harus kembali ke ratu kedua. Karena ratu kedua sudah menggunakan semua kemungkinan solusi yang dapat digunakan, maka kita harus kembali ke kolom yang pertama. Nah, pada ratu pertama kita pindahkan ke kolom B baris pertama. Nah, untuk ratu kedua kita juga tempatkan pada solusi terakhir yang kita temukan. Nah, lalu kita kembali ke ratu ketiga. Kita dapat temukan bahwa ratu ketiga saat ditempatkan ke kolom A baris ketiga, kita tidak menemukan bahwa ratu ketiga mempunyai baris, kolom, dan diagonal yang sama dengan ratu yang pertama dan yang kedua. Lalu kita lanjutkan ke ratu yang keempat. Yang pertama kita letakkan ratu keempat pada kolom A baris keempat, kita menemukan bahwa ratu keempat memiliki kolom yang sama dengan ratu ketiga. Lalu kita geser kembali. Kita juga menemukan bahwa ratu keempat memiliki kolom yang sama dengan ratu pertama dan diagonal yang sama dengan ratu ketiga. Lalu pindahkan kembali ke kolom C baris keempat. Nah, di sini kita menemukan penyelesaian akhir di mana keempat ratu yang tidak memiliki posisi baris, kolom, dan diagonal yang sama satu sama lain. Yang pertama, kita dapat menemukan bahwa ratu pertama menempati kolom B baris pertama, ratu kedua menempati kolom D baris kedua, lalu ratu ketiga menempati kolom A baris ketiga, dan yang terakhir ratu keempat menempati kolom C baris keempat. Nah, berikut dapat kita temukan pohon solusi for Queen's problem setelah melalui proses backtracking pada permasalahan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, demikian video penjelasan tentang algoritma backtracking dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.